Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita memuliakan namanya lewat pujian kita. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Dia, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Lewat pujian kita bukan namanya, kita muliakan namanya. Amin. Haleluya. Dialah pengharapan kita, dialah kekasih jiwa kita. Padanya kita berpengharapan. Kami menyembah Kau Tuhan lewat pujian sukacita kami. Jiwaku, amin, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kami akan pujian Tuhan, kami menari bagi-Mu Tuhan. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, amin. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Inilah pujian kami ya Bapa. Kami akan pujian di dalam Engkau. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami akan pujian, Engkaulah kekasih jiwa kami. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan sama-sama dengan penuh kegirangan, dengan penuh sukacita, Yesus, Kaulah kekasih kami. Amin. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Bila dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan dendam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku dibayarkan pujian bagi Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan kasih sayang daripada Tuhan. Engkau sayang kami. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.
Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dia yang disembah, dialah yang dimuliakan. Angkat pujian, sukacita, berkemenangan. Mana siapkan hati kita, kita mau menyembah Dia di dalam hadirat-Nya. Kita yakin dan percaya saat kita membuka hati bagi Dia, kita mau merasakan kasih anugerah-Nya. Kita mau merasakan pertolongannya yang selalu baru dalam kehidupan kita. Kita mau katakan terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sembah. Kami mau beribadah di dalam Engkau. Kami mau angkat pujian Tuhan, penyembahan kami. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat Mulia telah ku terima. Amin, haleluya. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat pertolongan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku Tuhan, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Kau telah menjadikan kami biji matamu yang berharga di dalam Engkau. Kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami mengingat Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadanya, sebab Dia yang memelihara aku ini Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Kami menyembah, kami memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan. Puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami untuk dapat memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Waktu yang terbaik adalah berada di dalam rumah-Nya.
waktu yang terbaik adalah membuka hati bagi dia. Dan kita yakin dan percaya Tuhan berbicara di dalam setiap hati kita melalui amin apa yang kita lakukan pada saat ini, ibadah kita, dan khususnya pada saat ini kita mau naikkan segala menjadi pokok doa kita. Kita mau percaya apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kita, khususnya pada masa-masa sulit sekalipun kita mengalami masa yang disebut kita di dalam wabah, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan membuat umat-umatnya untuk dikuatkan menghadapi masa-masa sulit sekalipun. Jadi saya mendorong saudara, mari kita imani dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita, biar Tuhan terus menyertai, memberikan hikmat di dalam setiap mengambil keputusan. Biarlah semua untuk bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Pulau Gadung, untuk Pastor Jack Triono dan keluarga di dalam pelayanan mereka. Pada saat ini mereka mendapatkan waktu yang baik untuk berada di dalam gedung yang baru. Untuk itu saya mendorong saudara, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, biar Tuhan memakai pelayanan ini untuk jiwa-jiwa yang ada di Pulau Gadung. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Jaka dan Rita di dalam pelayanan mereka di Pluit. Biar Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan di dalam kasih anugerahnya. Dan juga kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Rius yang berada di dalam pelayanan di kota Dili, Timor Leste. Kita mau percaya bahwa Tuhan memakai setiap hambanya yang selalu datang untuk mengambil langkah, untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu saya mendorong saudara, kalau saudara pada saat ini amin, ada pergumulan doa, ada suatu kebutuhan doa di dalam kehidupan saudara, ada keterdesakan di dalam kehidupan saudara, mari katakan di hadapan Tuhan pada saat ini. Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup melakukan suatu mujizat di luar apa yang kita pikirkan. Dan kita yakin dan percaya bahwa jawaban Tuhan indah pada waktunya. Kita juga mau berdoa bagi teman saya yang di dalam di YouTube, namanya Pak Wisserman Harefa, saat ini dalam sakit kanker. Kita mau imani dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan mau menolong, menyembuhkan dan berikan kekuatan-kekuatan yang baru untuk melihat dari setiap janji yang Tuhan berikan, amin. Dan juga mau bawa di dalam doa untuk pelayanan kita di tempat ini. Saya mengatakan bahwa waktu yang terbaik berada di dalam waktunya Tuhan untuk mengambil langkah, melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya, untuk meninggikan, untuk memuliakan namanya. Khususnya di dalam pelayanan kita, kita masuk di dalam bulan yang ketiga di gedung ini, amin. Dan biarlah Tuhan terus menyertai, mengirimkan jiwa-jiwa petobat dan segala sesuatu yang ada kebutuhan, khususnya orang-orang yang terhilang di dalam keselamatannya. Jadi saya mau katakan Tuhan memakai kita semua untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Untuk kita mau berdoa, kita minta pekerja, kita minta untuk Tuhan melakukan sesuatu di dalam pelayanan kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita mau percaya apa yang menjadi permohonan doa kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat berkumpul di dalam ibadah tengah minggu kami. Satu hal kerinduan kami di dalam Engkau untuk memimpin bangsa kami. Sertai Tuhan, berkati, berikan hikmat Tuhan di dalam kebijakan-kebijakan, dan khususnya untuk presiden kami, pemerintahan dari pusat hingga ke daerah ya Bapa. Dan khususnya untuk wabah yang melanda negeri kami, lindungi ya Bapa. Ya Bapa, Engkau yang tempat pengharapan kami Tuhan. Engkau tempatkan kami di Indonesia untuk selalu mau berdoa di dalam Engkau, untuk mau percaya untuk apa yang hendak Kau mau lakukan ya Tuhan di dalam bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pastor kami, Pastor Jack Triono dan keluarga ya Bapak. Tuhan tolong mereka, sertai mereka di dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati keluarganya ya Bapak, dan khususnya untuk seluruh jemaat Pulau Gadung Tuhan. Engkau mengasihi ya Bapak, Engkau
Engkau menguatkan ya Bapa. Kami mau bersandar hanyalah di dalam Engkau, di dalam iman percaya kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk ya Bapa para pastor kami ya Bapa. Engkau sertai, ada Pastor Jaka dan Rita yang melayani di Plus, sertai ya Bapa pakai pelayanan mereka. Pastor Rius dan keluarga yang melayani di Timor Leste, di Dili, Tuhan sertai ya Bapa. Dan kami yakin percaya Engkau bangkitkan iman percaya kami di dalam sukacita, dalam ucapan syukur di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan ya Bapa. Dan Kau melihat setiap kebutuhan yang ada pada saat ini Tuhan. Kami sebagai jemaat di tempat ini, kerinduan kami ya Bapa, Kau berkati juga pelayanan kami di tempat ini ya Bapa. Satu hal kerinduan kami Tuhan, Kau berbicara bagi orang-orang yang terhilang Tuhan, untuk mau membawa ya Tuhan, ya Tuhan segala yang menjadi kerinduan untuk kembali mau mengenal Engkau ya Bapa, di dalam keselamatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Inilah doa kami, kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita memuliakan nama Tuhan kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Silakan duduk saudara. Senang berada di dalam rumah Tuhan pada saat ini. Saya percaya bahwa kita dapat meninggalkan segala rasa capek kita, kelelahan kita, dan kita mau bergirang untuk berada di dalam rumah Tuhan. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Pada hari Sabtu kita akan ke jalan. Kita mau membagi brosur atau mau membagi sesuatu untuk membawa kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita membagi kesaksian bagi orang-orang yang di jalan. Kalau saudara mau bergabung bersama dengan kami, silakan menghubungi saya, dan sangat terberkati untuk kita mau melakukan sesuatu bersama-sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita juga mau melihat untuk ibadah kita pada hari Minggu. Ada ibadah pagi jam 10.30 dan ibadah sore jam 15.30. Pintu gereja selalu terbuka 1 jam sebelumnya. Mari gunakan waktu yang terbaik saudara untuk mengundang dia di dalam hadiratnya, untuk berkarya di dalam setiap pribadi kita, di dalam ibadah kita. Kita yakin dan percaya untuk apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi saya juga mendorong saudara untuk mari terlibat, untuk setia melakukan segala sesuatu, khususnya juga di dalam kita mematuhi protokol kesehatan, untuk kita tetap menggunakan masker, untuk kita menggunakan hand sanitizer selalu tersedia, juga ada vitamin selalu tersedia, masker selalu tersedia, dan kita juga mau menjaga jarak, dan kita juga selalu menjaga kesehatan kita. Dan kalau saudara ada sakit di dalam kehidupan saudara dan saudara merasa tidak nyaman, saya sarankan untuk saudara bisa berada di dalam rumah, dan saudara bisa menghubungi saya, dan kita akan mendoakan, dan kita mau percaya apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari bersukacita bagi Tuhan melalui persembahan, karena kita mengingat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah dalam berbagai hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, di dalam 1 Tesalonika pasalnya ke-5 ayatnya yang ke-18. Ini yang dapat menguatkan iman percaya kita, bahwa kita dapat mengucap syukur apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sambil memberi, maka memuji memuliakan nama Tuhan kembali. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau, persembahan yang memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Anugerah-Mu dalam kehidupan kami sungguh indah berada di dalam Engkau. Terberkati orang-orang yang mengandalkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi, dan mari kita bersukacita bagi Dia lewat pemberian kita.
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, senang berada di dalam rumah Tuhan, di dalam ibadah tengah minggu. Saya dan keluarga selalu setia melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, khususnya di dalam merintis pelayanan di daerah Kalimalang, Bekasi. Puji nama Tuhan, amin. Saudara sering melihat bahwa saya melakukan semuanya sendiri, dibantu dengan keluarga, karena memang benar kami masih merintis pelayanan di tempat ini. Masih belum ada murid-murid yang menjadi kunci atau murid-murid yang setia. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan pada waktunya. Jadi kami tetap melakukan apa yang terbaik, mengerjakan apa yang selalu memberi untuk yang terbaik, karena kami tahu bahwa semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bekerja, pulang kerja, langsung ke gereja untuk berada di dalam pelayanan, untuk melakukan sesuatu. Tetapi kami merasakan ada suatu sukacita tersendiri saat berada di dalam rumah Tuhan. Jadi saya juga mau dorong saudara, mungkin saudara yang berada di rumah, yang menyaksikan channel ini, sangat terberkati bila saudara bisa untuk tetap setia di dalam iman percaya saudara, untuk tetap setia melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan senantiasa di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 13 ayatnya yang ke 18 sampai dengan ke-22. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 13 ayat 18 sampai dengan 22. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon di dalam Engkau yang memberkati, menyertai pertemuan kami. Engkau menjadikan pertemuan yang berkenan di dalam Engkau, dan Engkau sendiri ya dengan kuasa Roh Kudus-Mu berbicara di dalam hati kami, untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Kami siap mendengar daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ambil judul khotbah pada saat ini adalah berbicara tentang kekhawatiran. Mungkin hal-hal kekhawatiran mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, untuk kita sering mendengar kata-kata tentang kekhawatiran.
Tapi saya melihat, amin, hal yang berbeda pada malam hari ini. Kenapa saya mau katakan hal yang berbeda? Mungkin kalau kita tadi membaca lanjutan dari ayat bacaan kita, mungkin sangat enak bagi pendengaran kita. Di dalam ayatnya ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tetapi saya melihat pada poin pada saat ini adalah berbicara tentang segala sesuatu yang disebut dengan keraguan. Kita tahu, amin, pada saat ini kita seringkali mendengarkan tentang firman Tuhan. Mungkin juga tentang hal rohani, lagu pujian bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin kita juga sering mendengarkan renungan, saat teduh atau inspirasi kekristenan. Dan hampir semua, banyak orang yang sering men-share untuk menguatkan setiap orang di dalam pengenalan akan Tuhan. Semua dalam berbicara tentang kebenaran akan firman Tuhan. Kenapa, amin, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang berbicara mengenai hal kebenaran akan firman Tuhan? Mungkin kalau kita sendiri mendengar, kita lihat di dalam kisah sebelumnya, Tuhan memberikan perumpamaan kepada begitu banyak orang. Tetapi saudara, begitu sangat-sangat senang apabila kalau kita berada di dalam kumpulan atau berada di dalam rumah Tuhan, atau seringkali kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, atau seperti saat ini saat kita mendengarkan khotbah, sangat-sangat terberkati. Kita bisa berkata dengan penuh kegirangan, ya amin, yes amin, haleluya, glory bagi Dia. Sangat senang bagi kita untuk kita dapat mengatakan seperti hal itu. Apabila kalau kita mendengarkan pujian-pujian yang sangat menginspirasi, kita begitu sangat emosional mengungkapkan sukacita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apalagi kalau kita seperti mendapatkan suatu dorongan, atau kita mendapatkan suatu berkat, atau kita mendapatkan suatu bonus atau promosi di dalam jabatan kita, sangat-sangat senang bagi kita untuk kita mau melakukan sesuatu. Tetapi saya mendengar dan melihat bagaimana suatu pesan yang Tuhan sampaikan adalah berbicara di dalam kelanjutan setelah itu. Adakah untuk kita tetap berpegang teguh dengan apa yang telah kita dengar? Dan apa tindakan kita yang kita bisa menghasilkan buah dari apa yang kita dengar di dalam pengajaran akan firman Tuhan? Kadang-kadang emosi dan kekhawatiran kita, dan ini adalah suatu kunci yang membuat suatu kehidupan kita menjadi lemah. Di dalam perjalanan kehidupan kita mau melihat di dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan perjuangan. Seringkali amin melemahkan iman percaya kita. Kita mendapatkan suatu tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Tekanan di dalam pekerjaan kita, tekanan di dalam pergaulan sosial kita, tekanan di dalam hal-hal keuangan kita, tekanan di dalam hal-hal penyakit yang sedang melanda atau wabah yang sedang melanda di negeri kita. Siapa? Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi untuk hari esok. Kenapa saya merenungkan tentang ini adalah berbicara untuk dikuatkan di dalam iman percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan begitu banyak orang. Dia memberikan suatu perumpamaan karena Tuhan Yesus melihat sendiri bahwa begitu gampangnya orang-orang ketika tidak bersama dengan Dia akan mengalami
apa yang disebut dengan keadaan emosi dan kekhawatiran yang melanda di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia juga melihat kehidupan murid-muridnya, bahwa kekhawatiran ini suatu emosi yang sering melanda setiap orang. Dan kita lihat di dalam kisah berikutnya, di dalam kehidupan murid-murid khawatir akan kekurangan makanan. Mereka khawatir dengan apa yang mereka pakai. Mereka khawatir setelah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Tuhan Yesus tahu keadaan itu. Dan kita lihat di dalam kisah-kisah kehidupan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang hal-hal kekhawatiran yang akan selalu melanda kehidupan mereka. Saudara mengingat tentang percakapan Yesus dengan Petrus. Dan kita lihat sendiri, amin, kekhawatiran yang sangat-sangat hebat ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia khawatir, jangan-jangan saya nanti sampai dipukuli, jangan-jangan nanti sampai saya ditangkap dianiaya seperti apa yang Yesus terima. Jangan-jangan nanti saya tidak diterima di dalam lingkungan masyarakat. Tapi yang kita lihat pada saat ini adalah melihat firman Tuhan itu menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita untuk kita dapat melewati masa-masa sukar sekalipun. Kita lihat di dalam poin yang kedua, bahwa kita perlu membangun suatu landasan atau suatu hubungan intim atau suatu fondasi di dalam kita mengenal akan rencana Tuhan, akan maksud Tuhan memberikan perumpamaan tentang menabur. Kita membaca di dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Kita membuka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita menjaga apa yang ada di dalam hati kita dalam berbicara mengenai kita merespon diri kita sendiri, mulai dari dalam kehidupan kita, untuk kita dapat mengerti tentang apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sekali lagi saya mengatakan kepada kita di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita melihat di situ bahwa hati kita adalah suatu kunci untuk dapat menentukan arah, mengatasi dari apa yang kita gumulkan. Kita tadi telah melihat bagaimana firman Tuhan mengingatkan tentang seperti hal-hal menabur, bagaimana suatu merespon, bagaimana sesuatu melihat dan mendengarkan apa yang suatu Tuhan berikan suatu pesan. Tetapi kalau kita tidak memiliki suatu hati yang terbuka, hati yang mau menerima, saya mau katakan akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Seperti apa yang Tuhan Yesus jelaskan kepada murid-murid. Kita begitu gampang berkata bahwa saya seorang Kristen yang sudah lama mengenal akan Tuhan. Saya seringkali beribadah dan saya setia di dalam hal-hal memberi. Dan saya mau katakan amin, itulah bukan suatu jaminan kalau tidak memiliki suatu dasar
di dalam pengenalan akan Tuhan, maksud dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan. Untuk itu kita lihat di dalam Amsal pasal 4, kita fokus yang ada di dalam hati kita. Kita fokus di dalam diri kita, untuk kita mau dikuatkan, untuk mau dibentuk di dalam Tuhan. Untuk kita tetap lagi lebih setia melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Untuk kita dapat lebih lagi menjaga hubungan kita dengan Tuhan, amin. Sehingga ketika kita begitu setia untuk mau melakukan, menjaga hati dan pikiran kita yang terfokus, dan setiap apa yang ada di dalam hati mengalir keluar, yaitu berbicara tentang buah apa yang Tuhan telah ajarkan kita di dalam firman-Nya. Kalau saudara, amin, melihat ketika kita berada di dalam fokus, di dalam rencana Tuhan, sehingga pada saat kita berada membawa kehidupan kita di dalam Tuhan, saat kita merancang melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan, pada saat kita berada di dalam hal-hal pekerjaan kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang kuat, sehingga apa yang timbul di dalam kehidupan kita adalah kesabaran dan kekuatan yang menguatkan iman percaya kita. Pernyataan tersebut dengan surat Yakobus pasal yang kedua ayat 19 yang berbunyi, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu sangat baik, itu baik. Akan tetapi setan pun percaya akan hal itu, dan mereka pun gemetar. Inilah pengakuan yang seringkali orang-orang berbicara bahwa saya kuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau tidak memiliki suatu fondasi, kalau tidak sesuatu memiliki apa yang disebut dengan hati yang penuh dengan kewaspadaan, akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Dari hal tersebut kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir di dalam kehidupan kita, dikala kita berada di dalam iman percaya. Firman Tuhan berbicara di dalam Lukas 12 ayat ke-22 berbunyi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Dari hal itu tersebut kita dapat melihat bahwa untuk tidak khawatir pada hidup kita terhadap apa yang kita butuhkan, dan untuk itulah berbicara tentang lahiria dan jasmania ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menguatkan kita kembali di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya ke-7, adalah berbicara bagaimana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Firman Tuhan seringkali menguatkan dan berbicara mengenai hal-hal kekhawatiran ini di dalam kehidupan. Tetapi sampai melangkah kemana untuk kita tetap berada di dalam kewaspadaan? Ada banyak sekali janji-janji firman Tuhan berbicara untuk kita dapat menghadapi masa-masa sulit sekalipun. Tetapi setiap orang percaya, adakah hati yang selalu menjaga tentang kewaspadaan?
Kita akan melihat di dalam poin yang terakhir pada saat ini, berbicara mengenai tentang kekhawatiran adalah berbicara tentang di dalam mengambil keputusan atau arah mana mau dibawa. Firman Tuhan tersebut menjadikan jaminan untuk kita bahwa Tuhan akan mengambil alih segala persoalan di dalam doa dan ucapan syukur yang Mazmur panjatkan. Tetapi seringkali, amin, di dalam tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat melihat bahwa ketika kita sebenarnya bersama dengan Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita mendapatkan suatu sukacita tersendiri. Firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa hal itu berbicara di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan bisa melihat, amin, seberapa banyak kita bisa mengerti, memahami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam mengucap syukur, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan untuk kita dengan caranya yang sangat luar biasa. Kita tidak mau melihat hal-hal perkara yang besar kalau kita tidak setia di dalam perkara yang kecil. Masih ingat tentang pengintai? Hanya 2 orang yang memiliki iman bahwa di tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, tempat yang dituju itu adalah memiliki susu dan madu dan kehidupan yang manusia cari. Itulah karena memiliki suatu pandangan yang benar untuk melihat nilai-nilai di dalam mengikuti Tuhan. Sebab ucapan syukur yang kita panjatkan merupakan suatu hal yang diinginkan Tuhan, sekalipun kita tidak memiliki dasar untuk berharap. Tetapi Allah menyediakan suatu pengharapan kepada kita untuk masa depan, untuk hidup kita yang penuh dengan pengharapan. Karena kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi besok. Karena kita tidak bisa melihat untuk masa depan apa kita nantinya. Kita tidak memiliki suatu dasar, suatu landasan di dalam pemikiran kita untuk kita dapat bisa lolos di dalam kekhawatiran kita. Kalau kita tahu besoknya, 1 minggu berikutnya, mungkin kita akan memiliki posisi atau memiliki keuangan, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan merasakan suatu kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita di dalam posisi untuk berserah, kita tidak tahu, kita adalah manusia yang terbatas untuk melihat apa yang akan terjadi. Untuk itu Tuhan memberikan suatu hikmat bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi namanya. Untuk itu Tuhan berpesan di dalam ayatnya, di dalam ayat firman Tuhan berkata kepada kita bahwa yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam berbagai hal. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa Allah atau Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Sebab ucapan syukur yang kita panjatkan merupakan suatu keinginan hati kita untuk kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk Tuhan juga melihat bagaimana kita sebagai ciptaannya adalah mengerti, memahami bahwa kita adalah hasil ciptaannya. Karena itu untuk bisa mendorong saudara untuk merenungkan di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak
akan hilang. Jadi ini tidak dapat menyimpulkan pada saat ini berbicara mengenai kekhawatiran-kekhawatiran yang sedang melanda kehidupan kita. Mari kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mengucap syukur, dengan berserah kepada Tuhan, dengan memberikan sesuatu yang terbaik di dalam hati yang penuh suatu kewaspadaan. Sehingga ketika kita fokus di dalam Tuhan, ketika kita melangkah, apapun yang kita lakukan, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam bisnis kita, baik di dalam sekolah kita, dan segala apapun aktivitas kita, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Menjadi pertanyaannya kembali kepada kita, adakah kita sebagai pribadi yang mau mendengar akan firman Tuhan, yang menghasilkan buah yang berlipat ganda? Arah mana yang mau kita bawa? Fokus mana yang kita mau arahkan? Apakah kita fokus kepada janji Tuhan, atau kita fokus di dalam kekhawatiran yang sering melanda kita di dalam dunia ini? Sebelum saya menutup, saya membagikan kepada kita bahwa Tuhan mau kita percaya dan memiliki tindakan nyata. Sebab kalau hanya percaya saja, saya mau katakan, setan pun percaya kepada Tuhan, dan setan tidak mau bertindak untuk menyembah Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita, saudara, percaya kepada Tuhan, mari memiliki tindakan yang nyata untuk percaya kepada Tuhan dan bertindak untuk menyembah Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran saudara pada masa-masa sulit sekalipun, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita. Untuk itu saya berkata kepada saudara, kepada kita semua yang hadir pada saat ini, kita memiliki Alkitab, kita memiliki hati untuk mau berdoa, untuk mau membangun hubungan yang terbaik bagi Tuhan, untuk membangun suatu relasi hubungan intim bagi Tuhan, sehingga fokus di dalam menghasilkan hal yang mengalir untuk dikuatkan di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih bagi kami semua yang hadir ya Bapa. Dan biarlah kehendak-Mu yang nyata ya Bapa, rencana-Mu yang nyata yang menguatkan iman percaya kami. Engkaulah Tuhan yang luar biasa, yang berbicara di dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan mendengarkan undangan yang berasal daripada-Mu, bahwa hati kami harus selalu terfokus di dalam Engkau. Hati kami untuk tetap selalu melihat akan kebenaran akan firman. Dan kami mau memegang janji yang berasal daripada janji kebenaran akan firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Berkati setiap kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing. Biarlah kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Kami mau selalu ya Bapa menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan, sehingga kehidupan kami memancarkan
tentang nilai-nilai kesaksian yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kau menjadikan kami pribadi-pribadi yang berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kami yang hadir pada saat ini. Berkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, aktivitas kami, dan perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pada masa sulit sekalipun. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami puji. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu saudara. Sampai ketemu kembali pada hari Minggu di dalam ibadah raya kita. Tuhan Yesus memberkati.